Fajar Setboy sebagai penyanyinya. Yang mengklaim itu bukan dari Indonesia katanya, namun dari negara luar ya. Dia mencoba mengklaim lagu yang tidak, ya kita katakan tidak begitu viral ya. Tak hanya netizen yang menyayangkan hal itu, sejumlah artis papan atas seperti Anji, Manji hingga Angie Estorius turut menyuarakan rasa kecewaannya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with safe home. If I quit this season, I still beat the Oke, selamat sore. Selamat bertemu kembali dengan saya di Kacamata Hitam Official. Jadi kali ini kita membahas mengenai yang lagi viral juga ya. Ini adalah adik kita yang disebut dengan Fajar Setboy ya. Jadi kita tidak ingin membahas mengenai awal mula dia eksis di dunia hiburan sampai sekarang, tidak. Kita ingin mensoroti mengenai setelah dia viral, kemudian teman-temannya ternyata ada yang pencipta lagu, ataupun juga apakah pencipta lagu ini mendekati Fajar atau juga Fajar yang minta lagu ini ke beliau, dan akhirnya terjadilah lagu itu, lagu ciptaan tersebut yang berjudul AYYA ya, atau Ayah, Cinta Tak Selamanya Indah, Ini Tinggal Kenangan gitu ya. Ayah ya, Cinta Tak Selamanya Indah. Itu yang diciptakan oleh Ahmed Gorapu sebagai penciptanya dan Fajar Setboy sebagai penyanyinya. Oke. Nah, setelah itu informasinya diproduksi, kemudian dipublish, tiba-tiba ada pihak yang mengklaim lagu itu. Itu diinformasikan oleh Denny Cagur di Instagram beliau. Beliau menginformasikan bahwa lagu itu sudah diklaim oleh pihak lain. Dan mereka sangat menyayangkan ya, karena yang mengklaim itu bukan dari Indonesia katanya, namun dari negara luar ya. Jadi sebenarnya kita mau menyoroti sebenarnya, kok bisa terjadi seperti itu ya. Ini kita menduga, apakah memang penciptanya ini menciplak lagu yang sudah ada, atau memang pihak luar negeri itu mencoba mengklaim. Ya sebenarnya dia mencoba mengklaim lagu yang tidak, ya kita katakan tidak begitu viral ya. Nah makanya kalau misalnya kita lihat dari sisi pihak luarnya gitu loh. Kecuali lagu ini booming, kemudian dia coba mengklaim. Namun lagu ini tidak booming gitu. Apa urgensinya mereka istilahnya mengklaim itu gitu loh. Nah yang kedua, apakah pihak luar ini mengklaim karena notasinya atau liriknya sama dengan lagu mereka? Yang ketiga, apakah ada pengaduan dari pihak lain bahwasanya lagu ini mirip dengan atau milik dari pihak luar tersebut? Nah, kita tuh belum tahu. Jadi harusnya ini sih bisa ditelusuri kalau misalnya ini memang benar-benar pure milik dari pencipta lagu tersebut gitu loh. Memang sejumlah netizen pun menyayangkan hal tersebut ya, yang terjadi pada lagu milik Fajar Setboy ini. Tak hanya netizen yang menyayangkan hal itu, sejumlah artis papan atas seperti Anji, Manji hingga Angie Estorius turut menyuarakan rasa kecewaannya. Namun menurut Anji ini karena tidak melalui publishing. Ini banyak terjadi komentar Anji. Oh, maksudnya mungkin karena tidak melalui publishing sehingga tidak bisa kita menuntut begitu. Karena kalau misalnya kita secara pribadi menuntut tanpa publishing, itu akan prosesnya panjang, biaya dikeluarkan banyak untuk mendapatkan hak itu kembali. Nah, namun kalau misalnya kalau kita sudah mendapatkan publishing, berarti itu akan cepat. Pihak publishing yang akan coba menuntut, akan coba meminta hak jawab kepada orang yang mengklaim lagu tersebut. Aduh, pengen marah kata Enzi Instastory ya. Harusnya diperjuangkan sih, kasihan yang sudah ciptain, orang lain yang menikmati hasilnya. Itu netizen yang menyayangkan hal itu ya. Ini mudah-mudahan ya, semoga tidak ambigu ya. Semoga bukannya pencipta lagu tersebut yang menciplak lagu orang lain ya. Itu kita mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Namun kalaupun memang ini adalah haknya, coba cari tahu bagaimana kita bisa menyesuaikan hal ini khususnya pada bidang hukumnya. Berarti dengan kata lain, lagu Indonesia banyak dilirik oleh negara luar untuk bisa diklaim. Nah ini pun juga sayang sekali juga ya, kenapa ketika dia produksi lagu tersebut tidak didaftar langsung ke hak cipta ya. Ini karena hak ciptanya dari lagu tersebut dikabarkan telah diambil dan diklaim oleh pihak lain, namun pihak lainnya ini tidak disebutkan siapa. Kalau misalnya ini sudah didaftarkan hak ciptanya, tentunya kita bisa melakukan tindakan hukum ya. Kita bisa melakukan tindakan hukum untuk kita bisa mendapat hak itu kembali. Nah, jadi ini pelajaran buat teman-teman kita sekalian. Kalau misalnya itu masih dalam proses produksi,
kalau bisa ya dirahasiakan. Namun kalau misalnya ini kebutuhan strategi marketing, apakah istilahnya ingin dipublish terlebih dahulu intronya, liriknya, refnya atau bagian endingnya, mungkin itu dilakukan secara tepat ya, supaya tidak diklaim oleh pihak lain ataupun juga dicuri oleh pihak lain. Nah, ketika produksi selesai, langsung cepat-cepat daftarkan dia ke hak cipta. Langsung daftarkan dia ke Menkumham hak cipta, dan kemudian pakailah jasa LMK atau agregator untuk bisa mendistribusikan lagu tersebut. Nah, ini mungkin ketika lagu Fajar Sad Boy itu selesai produksi, tidak langsung daftarkan hak ciptanya, sehingga orang lain langsung mengklaim hak cipta tersebut. Ini yang paling nyesek di hati para pencipta lagu ya. Produksi lagunya sudah selesai namun diambil orang lain. Oke, supaya jangan seperti itu, teman-teman harus bijak dan langsung mendaftarkan hak cipta lagu tersebut untuk bisa mendapatkan haknya. Jadi, kalau untuk urusan itu, ya berarti kita tinggal minta orang Menkumham untuk bisa mengeluarkan statement bahwasannya lagu kita itulah adalah yang pertama sekali dan yang menciptakan adalah kita, sehingga kita bisa melakukan tindakan hukum kepada pihak lain untuk bisa mengambil hak kita tersebut. Oke? Pelajaran penting kita ambil di situ ya. Semoga ini cepat selesai, dan sepertinya pihak Denny Cagur dan Fajar Sad Boy sudah mengikhlaskan ini ya. Namun bakal banyak lagi yang terjadi seperti ini jika memang ini tidak diselesaikan dan tidak dimasukkan ke dalam tindakan hukum. Oke, jadi teman-teman bijak, teman-teman yang tahu bagaimana produksi lagunya selesai kapan, dan kemudian berikan waktu untuk bisa mendaftar hak ciptanya, dan semua akan baik-baik saja. Oke? Bagaimana kira-kira tanggapan teman-teman sekalian? Apakah setuju dengan saya? Coba nanti komen di bawah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi buat pencerahan bagi musisi dan pencipta lagu yang lainnya. Oke, dan stay tune terus teman-teman di video Kacamata Hitam Official, dan kita akan informasikan selalu informasi-informasi terbaru, update, terviral di video-video berikutnya. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih, selamat sore.